Tiba-tiba radio mobil ikutan bunyi dan suaranya itu kayak kaset kusut. Dan yang anehnya itu setiap radio itu dimatiin, radionya bakal hidup sendiri lagi dengan suara yang sama. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Oh ya, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Buat kamu yang suka dengerin cerita horor, mistis atau kasus kriminal, kamu wajib banget buat subscribe YouTube channel ini. Oke, di video kali ini aku akan kembali menceritakan cerita horor yang dikirimkan ke email aku. Yang mana pengirimnya ini bernama Mas Iwan. Nah, dia ini menceritakan beberapa pengalaman menyeramkan yang ia alami ketika ia bekerja menjadi supir ambulans. Gimana ceritanya? Ya, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke kisahnya. Check it out. Jadi ceritanya ini terjadi sekitar tahun 2002 dan Mas Iwan ini bekerja di salah satu rumah sakit umum yang ada di Pulau Jawa. Nah, waktu itu rumah sakit tersebut cuma punya satu mobil. Jadi mobil itu selain buat jemput atau nganter orang sakit, tapi juga buat nganterin mayat. Dan Mas Iwan ini kerjanya itu shift-shiftan, kadang bisa pagi atau kadang juga bisa malam. Oh ya, Mas Iwan ini bisa dibilang orang yang sama sekali nggak takut dan nggak peka dengan hal-hal mistis. Makanya waktu itu dia ini berani banget buat ngelamar jadi supir ambulans, walaupun sebenarnya Mas Iwan ini nggak pernah nyangka kalau dia bakal ngalamin hal-hal mistis. Nah, singkat cerita, Mas Iwan ini disuruh untuk jemput satu orang korban kecelakaan yang kondisinya itu kritis. Saat itu Mas Iwan ini pergi ke TKP bersama dengan satu orang temannya dan juga satu orang tenaga medis. Jadi mereka ini bertiga. Pas sampai sana, Mas Iwan sama temannya ini langsung ngangkat korban tadi ke dalam mobil, terus tenaga medisnya ini langsung ngecek-cek tubuh korban, kayak bersih-bersih lukanya gitu. Dan waktu kejadiannya itu pada siang hari, sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Terus pas lagi di jalan, Mas Iwan ini gak sengaja lirik ke kaca spion depan, kayak ngelirik sekilas gitu loh. Dan waktu itu seremnya, Mas Iwan ini ngeliat si korban kecelakaan tadi lagi duduk di samping tenaga medis. Padahal dilihat dari kondisi si korban, gak mungkin banget dia bisa duduk. Terus karena kaget, Mas Iwan pun langsung noleh ke belakang buat mastiin apa yang dia lihat. Nah, anehnya pas Mas Iwan ini ngeliat ke belakang, yang duduk waktu itu cuman si tenaga medisnya, sedangkan korban yang tadi itu lagi dalam posisi tidur. Mas Iwan mikir dong waktu itu, apa mungkin dia salah lihat ya? Dan buat mastiin apa yang dia lihat tadi, dia pun ngeliat lagi ke kaca spion. Dan bener aja, pas Mas Iwan ini lihat ke kaca spion, si korban tadi lagi-lagi dalam posisi duduk yang persis banget di sampingnya tenaga medis. Terus Mas Iwan ini pun ngomong dalam hati, wah kayaknya ini ada yang gak beres deh. Gak lama dari itu mereka pun sampai di rumah sakit dan si korban yang tadi udah dibawa ke dalam ruangan. Kira-kira beberapa menitan setelah itu, Mas Iwan ini dengar kabar kalau korban kecelakaan yang tadi dia antar itu sudah meninggal dunia sesaat sebelum diperiksa dokter. Dan peristiwa menyeramkan yang tadi dia alami itu merupakan peristiwa horor pertama yang dialami sama Mas Iwan. Ada lagi satu kejadian, waktu itu Mas Iwan ini kedapatan shift malam. Nah, kira-kira jam 10-an, Mas Iwan ditugaskan buat nganterin jenazah perempuan ke rumah duka yang lokasinya itu beda kota. Menurut info yang dia dapat, jenazah yang bakalan diantar itu adalah jenazah anak kuliahan yang meninggal karena overdosis obat tidur. Nah, gak lama Mas Iwan pun berangkat lah tuh sama temennya buat nganterin si jenazah. FYI, keluarga dari jenazah itu gak ada satupun yang nyusulin ke rumah sakit. Mereka cuma ngasih alamat dan nyuruh pihak rumah sakit buat nganterin jenazah perempuan itu ke rumah duka. Selama awal perjalanan nih, sebenarnya nggak ada yang aneh. Mas Iwan sama temennya ini ngobrol biasa biar ngilangin ngantuk sambil dengerin radio. Terus nggak lama pas mereka ini sampai tol, pas banget suasananya itu lagi hening. Mas Iwan nggak lagi ngobrol dan radio juga dalam kondisi mati. Tiba-tiba peti jenazah itu bunyi kayak ada yang ngetuk-ngetuk dari dalam. Mas Iwan pun nanya ke temennya, lu denger ada yang bunyi nggak? Terus temennya ini bilang, apa kita ngikat petinya kurang kenceng ya? Jadi petinya gerak-gerak. Terus Mas Iwan ini ngomong lagi, bisa jadi sih, apa kita benerin dulu kali ya? Terus temennya ini balas lagi, udahlah nggak usah, nanti makin lama nganterin jenazahnya, kasihan. Akhirnya dibiarin aja tuh bunyi ketukan tadi, dan mereka pun lanjutin perjalanan. Tapi nggak lama dari itu, mereka ini denger samar-samar ada suara cewek yang lagi nangis, dan suaranya itu lagi-lagi dari dalam peti. Mereka
mereka bingung dong, siapa yang nangis. Mulai merinding tuh waktu itu. Tapi mereka berdua ini kayak diem aja, nggak ada yang berani nanya. Dan mereka cuman ngidupin musik sekenceng-kencengnya buat nyamarin suara tangisan itu. Dan bagian yang paling seremnya nih, padahal suara musiknya itu udah kenceng banget, tapi mereka ini tetap bisa dengar suara cewek yang minta tolong. Dan suaranya itu lagi-lagi dari dalam peti. Wah, pas itu Mas Iwan sama temennya ini langsung saling tatap-tatapan. Dan Mas Iwan pun langsung ngebut sejadi-jadinya gimana pun caranya biar si jenazah itu bisa sampai di rumah duka secepat mungkin. Tapi untungnya malam itu Mas Iwan sama temennya ini gak ngeliat langsung sosok yang nangis-nangis di dalam mobil itu. Kebayang kalau mereka ini ngeliat sosok hantu cewek di pojokan lagi nangis-nangis. Wah, langsung turun mobil sih. Dan kejadian anehnya itu gak cuma di situ, ada lagi satu kejadian yang bener-bener horor yang dialami sama Mas Iwan. Waktu itu Mas Iwan ini lagi-lagi kedapatan shift malam, dan lagi-lagi dia ini disuruh buat nganterin jenazah ke beda kota. Dan itu nganterin jenazahnya ini bener-bener masuk ke dalam desa kecil. Pokoknya jalannya itu jauh banget masuk kampung. Pas dari awal masukin jenazah udah kecium tuh bau-bau amis yang bener-bener nyengat dari dalam peti. Karena nih dari infonya, jenazah yang mereka antar itu merupakan korban kecelakaan kereta api. Jadi emang banyak banget darahnya karena tubuhnya ini hancur. Waktu itu Mas Iwan ini langsung ngomong dalam hati, wah kayaknya malam ini bakal diganggu habis-habisan lagi nih. Pas mereka ini lagi di jalan, mobil yang dibawa sama Mas Iwan ini bener-bener berasa kayak berat banget, kayak lagi bawa barang yang bener-bener gede. Dan itu bener-bener udah kayak biasanya. Beberapa kali Mas Iwan sama temennya ini juga dengar suara orang nafas yang suaranya itu berat banget, dan itu suara laki-laki. Belum lagi nih, aroma amisnya itu bener-bener nyengat dan bikin mual, sampai-sampai mereka ini harus buka kaca mobil biar aroma di dalam itu nggak terlalu menyengat. Malam itu pas banget mereka ini baru aja keluar tol, tiba-tiba ban mobil belakang Mas Iwan ini pecah. Dan ya mau nggak mau mereka berdua ini harus ganti ban mobil itu sendiri karena waktu itu udah malam banget dan nggak ada bengkel tambal ban di dekat situ. Dan bagian seremnya nih, pas Mas Iwan sama temennya ini lagi sibuk ganti mobil di bagian belakang, Mas Iwan ini ngeliat kayak ada orang yang duduk di bangku depan. Padahal waktu itu jelas-jelas Mas Iwan sama temannya ini lagi sibuk di belakang buat gantiin ban. Terus karena takut nih, entah itu setan atau maling, Mas Iwan pun nyuruh temennya buat ngecek ke depan. Dan pas dicek, ternyata di bangku depan itu nggak ada siapa-siapa. Wah, waktu itu Mas Iwan pun langsung buru-buru ganti ban karena panik plus takut. Nah, ternyata gangguan buat nganterin jenazah itu nggak cuman berhenti sampai di situ aja. Pas mereka ini masuk ke area perkampungannya yang bener-bener masih hutan dan minim banget cahaya lampu, mobil itu lagi-lagi berasa berat banget. Dan yang bisa lebih aneh lagi, Mas Iwan sama temennya ini gak nemuin jalan keluar dari hutan itu. Mereka ini bener-bener kesusahan buat nyari rumah si jenazah. Ditambah lagi keluarga dari jenazah ini gak ada satupun yang angkat telepon. Udah hampir 1 jam tuh Mas Iwan sama temennya muter-muter di hutan itu. Dan yang bikin lebih aneh, mereka ini sama sekali gak nemuin rumah warga. Akhirnya karena udah capek banget sama kejadian-kejadian aneh yang mereka alamin, Mas Iwan pun langsung minggirin mobilnya dan berhenti. Terus dia ini ngomong sekeras-kerasnya, niat saya cuma mau nganterin jenazah kamu ke rumah duka sebelum subuh, jadi tolong jangan ganggu kami. Gak lama setelah Mas Iwan ini ngomong gitu, gak tahu kebetulan atau enggak, tiba-tiba keluarga dari jenazah ini pun nelfon. Terus keluarganya ini nyuruh Mas Iwan buat tetap di tempat itu biar keluarganya ini yang nyusulin ke sana. Terus sekitar 5 menitan keluarganya itu pun nyampe dan jenazah itu pun langsung diantarkan ke rumah duka. Nah, di jalan ada satu anggota keluarganya ini yang naik ke mobil ambulans buat nunjukin jalan dan biar mereka ini nggak kesasar lagi. Terus iseng teman Mas Iwan ini nanya, Mas, ini hutan apa ya? Jauh banget dari pas masuk desa. Udah 1 jam kita muter-muter di sini. Terus keluarga jenazahnya ini bilang dong, loh enggak kok Mas, paling cuma 20 menitan lah dari tol. Pas dengar jawabannya itu, Mas Iwan sama temannya ini langsung tatap-tatapan dan dia langsung mikir, pasti kejadian-kejadian aneh tadi ada hubungannya sama jenazah yang lagi mereka antar. Tapi ya udahlah ya, yang penting mereka ini bisa nganterin jenazah itu dengan selamat dan bisa sampai sebelum subuh. Seremnya nih, pas mereka ini pulang dari sana, Mas Iwan ini lagi-lagi nyium bau amis, sama seperti bau amis pas si jenazah itu masih ada di dalam mobil ambulans. Padahal sebelum masuk tol nih, bau amisnya itu udah rada mendingan. Yang bikin panik, tiba-tiba radio mobil ikutan bunyi dan suaranya itu kayak kaset kusut. Dan yang anehnya
itu setiap radio itu dimatiin, radionya bakal hidup sendiri lagi dengan suara yang sama. Karena ngerasa ada yang gak benar nih, Mas Iwan pun langsung lembut sambil doa biar mereka ini bisa pulang dengan selamat. Singkat cerita, sampailah Mas Iwan ini di rumahnya sekitar jam 9 pagi. Mas Iwan pun langsung buru-buru mandi buat ngilangin capek dan menghilangkan aura-aura negatif tadi. Tapi ternyata nih, gangguan mistis yang dialami sama Mas Iwan ini gak berhenti sampai di situ. Pas dia lagi cuci muka, Mas Iwan ini ngeliat dari sudut matanya ada sosok cowok, tapi yang kelihatannya itu cuman badan bagian atasnya aja. Sosok itu lagi berdiri di samping Mas Iwan dan dia ini berlumuran darah. Karena kaget waktu itu, Mas Iwan pun langsung pingsan. Nah, dari kejadian horor itu, Mas Iwan ini ngalamin sakit selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu karena dia selalu diganggu oleh sosok itu yang gak tahu tujuannya mau ngapain. Oh ya, setelah kejadian menyeramkan terakhir itu, Mas Iwan benar-benar kapok dan berhenti dari pekerjaannya menjadi supir ambulans. Oke guys, sekian cerita menyeramkan yang dikirimkan oleh Mas Iwan tentang pengalaman horornya waktu dia bekerja menjadi supir ambulans. Gimana menurut kalian? Apakah ada di antara kalian yang berani buat kerja jadi supir ambulans? Tapi mungkin kalau kerja jadi supir ambulans zaman sekarang bakal beda banget sama zaman dulu. Bener gak sih? Komen di bawah. Kalau kalian juga punya cerita-cerita horor yang mau aku bacakan, kamu boleh banget buat kirimkan ceritanya ke email aku. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan update terbaru dari channel YouTube aku. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!